Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, kader PDI Perjuangan, para menteri yang hadir, lalu juga aja dari Kepala BIN dan anak-anakku yang saya sayangi dan hormati, dan para hadirin hadirat yang mengikuti acara pembukaan Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang sebenarnya ini adalah Rakernas untuk tahun 2021, tetapi karena kita mengetahui bahwa akibat pandemi, maka saya undur, baru dapat dilakukan di tahun 2022 ini. Merdeka! 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 Pak Jokowi, supaya tahu, kemarin saya diundang juga untuk memberikan arahan di Angkatan Laut. Sangat inilah, kalau supaya Bapak Presiden tahu, dari sejak saya menjadi ketua umum partai yang masih disebut PDI, itu ketika saya teriak-teriak merdeka, media itu dan banyak orang seperti mencemoohkan saya, sudah merdeka kok terus teriak-teriak merdeka. Jadi saya bilang, ya itu maunya saya. Tapi untuk mengingatkan bahwa meskipun kita telah merdeka, tetapi bukan berarti kita harus lupa bahwa kita ini orang yang merdeka dan bebas berdaulat. Sehingga ketika di sana saya sudah tahu tidak seperti kalau anak-anak saya. Jadi waktu saya bilang izinkan, tentu dengan KSAL, kalau saya mengucapkan merdeka, tolong dijawab merdeka. Jadi pada bingung sendiri kelihatannya. Karena kan bosnya KSAL ya. Jadi waktu saya teriak merdeka begitu, hanya berapa orang, saya bilang kurang gitu. Terus lalu saya merdeka lagi, agak banyak. Lalu saya baru bilang begini, jangan lupa loh, saya ini pernah panglima tertinggi, saya bilang. Lalu akhirnya ketika terakhir merdeka, penuh merdeka. Lah mbok ya begitu, saya bilang. Kenapa sih kok ragu? Saya bilang. Jadi yang lucu ketika terakhir itu kelihatannya sudah siap-siap. Setelah saya mengucapkan terima kasih, lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saya angkat tangan, semua langsung merdeka, 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 merdeka. Jadi saya bilang, kalian itu biar tentara, tidak mungkin ada tentara kalau kita tidak merdeka. Jadi jangan lupa, kecuali kalau sama yang lain. Tapi kalau ketemu saya, tolong, pasti saya akan mengatakan merdeka. Saya hari-hari ini dibelebeki sama sekjen itu apa? Ya ini. Jadi saya selalu tadi saking banyaknya di meja kerja saya. Jadi yang untuk ini, yang itu, yang ini, yang ini. Lalu saya bilang, guyon sedikit lah, tidak perlu tegang. Jadi saya bilang sama sekjen, mentang-mentang kamu sudah dapat doktor. Udah begitu summa cum laude lagi.
Karena saya bilang kalau waktu minta izin, ibu saya mau ambil doktornya apa? Geopolitik. Benar nih, awas memalukan saya loh. Ilmu geopolitik itu strategis, tetapi karena politik itu dibelesekkan jadi ilmu yang tidak populer. Jadi kalau kamu tidak bagus, tidak usah. Saya bilang alhamdulillah dapatnya ya summa cum laude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat dan saya cintai Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Terima kasih juga atas kehadiran seluruh 3 pilar partai dan petugas partai, baik dari DPP, DPD, DPC partai, serta Dewan Pimpinan Partai di luar negeri yang sekarang telah terbentuk, alhamdulillah 21 yang disebut nama DPLN, seluruh anggota legislatif partai dan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan. Anak-anakku semua dari Satgas Partai Atai, pengurus ranting dan pengurus anak cabang, yang saya tahu kalian semua adalah anak-anak ideologis Bung Karno yang telah hadir sebagai satu kekuatan partai yang menyatu dengan rakyat. Serta hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Rakernas ini beberapa kali seperti tadi yang saya katakan telah ditunda akibat pandemi, dan saya juga mohon maaf secara langsung karena acara-acara yang dilakukan oleh PDI Perjuangan itu praktis dilakukan dengan webinar atau hybrid, karena ketua DPR itu kebetulan itu putri tercinta saya, itu galak sekali. Saya tidak boleh keluar karena katanya begini, mama itu terlalu bersemangat. Mama ingat umur mama. Iya, saya 57 tapi dibalik. Karena khawatir, itulah kecintaan dari anak. Betul, ini membawa pengaruh sekali ketika terjadi COVID-19 karena seluruh dunia, bukan kita sendiri, menghadapi krisis. Jadi nilai-nilai kemanusiaan pun dipertaruhkan. Ketika saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Presiden, waktu baru mulai pandemi, beliau mengatakan, "Ibu, bagaimana ini ya? Apa yang harus dipilih?" Saya bilang, jangan ragu, kita pilih untuk kesehatan pandemi 19 karena ini membawa yang namanya akibatnya adalah sampai orang bisa meninggal. Nanti kalau ekonomi kita mungkin akan goyang, lalu saya bilang pada beliau, tidak usah khawatir. Saya ini ngadepi krisis waktu tahun 97 mulai, saya wapres, saya presiden, tapi akhirnya saya dapat mengeluarkan krisis itu, dan kita waktu itu sampai saya mendapatkan hadiah award dari CNBC karena saya pertanyakan sebetulnya saya dapat award itu sebenarnya saya ndak mau loh kalau hanya kasih. Ndak, Ibu, kami adalah juga pengamat ekonomi dan kami melihat bahwa Indonesia pada pemerintahan Ibu itu dapat keluar benar dari krisis. Jadi ya saya bilang pasti ada penurunan, tapi tidak, Pak. Karena rakyat kita tanpa disadari itu sebenarnya telah melakukan kearifan lokal bangsa yang disebut oleh bapak bangsa kita adalah gotong royong. Kita mesti bangga loh. Saya lihat kalau di TV itu
ada orang manula yang tidak bisa keluar, tetangga-tetangganya itu bergiliran memberikan apa yang dia perlukan, termasuk untuk makannya. Itu sebenarnya tanpa terasa, lupa mungkin, tapi itulah sebenarnya sifat gotong royong bangsa Indonesia. Jadi tentunya kalau ditanyakan bagaimana, karena akhir-akhir ini ya itulah politik di media itu kan paling sering. Jadi sepertinya karena ketika hari lahirnya Pancasila di ND saya tidak bisa hadir, padahal sudah minta izin karena pada waktu itu oleh berapa ya, universitas 12 ya, ada forum rektor minta untuk saya memberikan arahan mengenai pada hari lahirnya Pancasila. Jadi saya berpikir karena lebih kepada manusia-manusia pintar yang akan terbangunkan di universitas itu, maka saya melakukannya di universitas dan saya memberikan perintah kepada kepala BPIP yang untuk hadir ketika lahirnya Pancasila. Alhamdulillah saya sangat mendengar antusiasme di sana juga sangat luar biasa, karena menurut saya sebenarnya Bapak, saya sangat terima kasih sekali Bapak mengizinkan untuk membuat sebuah badan, namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Karena sebenarnya itu sudah ada di hati rakyat. Hanya karena ada sebuah dekade ketika Pancasila itu tidak disesuaikan dengan kondisi sejarahnya, sehingga seperti ada versi-versi, sehingga tentunya itu melunturkan apa yang sudah ada dalam pikiran mereka, tetapi belum hilang dalam hati mereka. Dan makanya saya sangat yakin ketika hal itu mulai dikembangkan kembali, semua minta untuk diberikan arahan mengenai Pancasila apa sebenarnya, dan saya selalu mengatakan bahwa yang namanya beliau mengatakan dedication of life-nya, tentu waktu di ND itu sampai saya diberi apa ya, seperti bagian ada spiritualnya begitu. Ibu tahu pohon sukun yang ada di sana kan sudah mati, tapi sudah tumbuh lagi cabangnya 5 loh Ibu. Oh ya begitu ya, saya bilang. Oh artinya dia aja sukun ingat sama Bung Karno. Dan tentunya juga karena di belakang saya meminta untuk nanti di dalam Rakernas ini perintah dan arahan dari Ketua Umum adalah penguatan desa, karena desa itu memang merupakan sebuah tempat di mana rakyat kita bergerak betul dari bawah, dan kita harus mengingat semuanya kehidupan yang akan selalu kita dapatkan. Sebenarnya Bung Karno sendiri mengatakan sokok guru kita adalah kaum petani. Sehingga jangan dilupakan itu. Tadi di ruang tunggu saya masih sempat mengatakan, Bapak tolonglah untuk menginstruksikan bahwa yang namanya kedaulatan pangan itu harus benar-benar dilaksanakan, karena beliau telah memberikan arahan dari keadaan dunia bisa menghadapi krisis ekonomi termasuk kelaparan, yang menurut saya itu sangat membahayakan sekali. Dan beliau mengatakan tadi itu sudah berjalan mulai sekarang Ibu. Oh ya, lalu tadi bicara dengan Pak Basuki Menteri PUPR,
beliau mengatakan mengenai eceng gondok. Tapi saya terus bilang itu jangan dibuang percuma, karena sebenarnya eceng gondok itu karena satu rumpun dengan genjer sebetulnya dapat juga dijadikan bagian dari pangan rakyat. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan, memang mungkin karena sudah lama kita tidak bertemu, 2 tahunan lebih, mungkin saya akibatnya bisa lebih berpikir dengan baik mengenai apa yang harus kita lakukan untuk Indonesia ke depan. Boleh dibilang sebuah kontemplasi. Jadi saya melihat bahwa apa yang telah dikatakan oleh Bung Karno sekian puluh tahun yang lalu itu masih relevan sampai sekarang. Hanya kita saja yang masih kurang, mungkin merasa ragu bahwa apa yang dikatakan oleh beliau itu dapat benar terjadi. Kalau kita lihat dengan baik, maka apa yang telah dikatakan oleh beliau itu sangat terjadi pada masa kini. Oleh sebab itu maka seperti yang tadi saya katakan, tema kali ini adalah Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara. Tanpa rakyat yang ada dalam rumahnya yang disebut desa, kampung dan lain sebagainya, maka tidak akan mungkin kehidupan yang sangat didambakan yang disebut Gemah Ripah Loh Jinawi itu dapat benar-benar terjadi. Karena apapun juga, ada yang mengatakan bahwa hanya dengan membangun kota-kota maka disitulah sebenarnya di mana rakyat itu dapat mendapatkan kehidupannya. Setelah saya melihat akhirnya ternyata tidak demikian. Tetap apa yang telah dikatakan oleh Bapak bangsa kita, soko guru kita adalah kaum petani. Karena dalam petani itulah, kalau tidak dikuatkan, seperti apa bayangkan. Tadi Pak Jokowi bilang, Ibu sudah betul dengan instruksi mencari makanan untuk bukannya mengganti beras tetapi pendamping beras. 10 saya sudah instruksikan, dan tentunya dalam Rakernas ini saya ingin mendapatkan yang namanya laporan apakah telah dilakukan atau instruksi saya sama sekali diabaikan. Sehingga saya pun membantu tadi yang membacakan Pancasila, bukan siapa ya, Pak Hastowardoyo, itu BKKBN saya bantu dengan kaum ibu, bukan untuk kesehatan dari sisi stunting dan anemia, tetapi saya perintahkan di dalam rangka untuk mengatakan bahwa harus mengetahui sebuah tanggung jawab sebelum terjadinya kelahiran, itu sudah harus dimulai pemeliharaan bayi yang dalam kandungan dengan makanan yang saya sebut adalah makanan yang murah meriah tapi bergizi. Kita menyanyikan 3 lagu yang merupakan sebuah keharusan protap. Dan kalau kita benar-benar bukan hanya dengan mulut saja, tapi mengikuti yang namanya kata-katanya, itu luar biasa. Karena bukannya apa, yang paling sulit adalah mengorganisir yang namanya rakyat itu. Karena sebenarnya rakyat itu sangat mudah, asal kita tahu bahwa dapat membuka hatinya, bahwa kalian adalah sama dengan kita, bukan adanya sebuah perbedaan. Itu akan sangat segera mengalir dan menjadi sebuah bonding yang akan merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa.
Jadi tidak bisa hanya muluk-muluk saja. Makanya kalau ingat beberapa kali dalam webinar saya selalu mengatakan dan harus menanyakan, apa kehendak kalian untuk masuk ke dalam PDI Perjuangan? Apakah satu, karena tahu PDI Perjuangan kalau dilihat dari survei, tapi saya selalu mengatakan jangan selalu melihat survei. Survei boleh dilihat, jangan dijadikan pegangan. Karena yang bergerak itu bukan tapi adalah kita sendiri. Kalau kalian lalai dan sudah terpengaruh dalam, saya bilangnya zona nyaman, itulah mengapa selalu saya bertanya, apa maksud kalian masuk ke dalam partai ini? Partai yang dulu benar-benar kecil, selalu diremehkan, partai sandal jepit lah, wong kecilik lah. Saya bilang selalu, saya bangga berada di dalam mereka yang wong cilik dan sandal jepit itu. Nah, apakah kalian juga ingin seperti itu atau berbeda? Karena ada 3 hal yang selalu saya katakan. Apakah karena melihat PDI sekarang dalam surveinya selalu terangkat paling tinggi, lalu mereka berpikir saya masuk PDI karena saya bisa merasakan nantinya ada zona nyaman di dalam PDI Perjuangan, maka saya akan selalu mengatakan orang yang itu mundur dari PDI Perjuangan. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Karena saya membentuk partai ini adalah kita bisa mengorganisir kekuatan rakyat menjadi solid bersama kita untuk maju ke depan bagi Indonesia Raya. Jadi kalau ada yang tidak setuju hari ini, seperti yang selalu saya katakan Pak Jokowi, silakan mundur. Nah, dengan demikian, jadi kalian itu ada di sini dengan seragam, semuanya sudah bagus. Pak Jokowi tadi terkagum-kagum, aduh ibu jadi bagus ya. Ya Pak, pelan-pelan. Kalau ada rezeki kita bangun, sehingga lah ya memang betul begitu. Ditutup dulu lah mic-nya. Karena kita memang saya ajarkan selalu bergotong royong. Jadi saya tidak pernah mau kalau sudah ada datang katakan dari struktur atau bilang, aduh ibu sekarang ini susah sekali ibu, kenapa? Saya kepingin jadi begini bu, terus tapi gimana bu? Nggak usah tetapi. Terus saya bilang, golek dhewe wae. Itu gotong royong kita. Masa buktinya bisa. Saya sering mengingatkan kepada yang muda-muda. Saya tidak tahu apakah di sini hadir. Saya kira mestinya hadir karena kalau sudah pakai masker saya betul suka lu tidak tahu ini sopo benernya. Banyak masih yang mengikuti saya dari sejak pontang-pantingnya membentuk partai, yang selalu saya suka bilang gini, kalau dia nakal itu biarkan saja tanggung jawab saya, tidak ada yang boleh mengatakan kamu begini, kamu begitu. Karena dia sudah ikut saya dari zaman susah. Kalian ikut saya setelah zaman enak. Ada seperti Rahmat dari NTB. Ada dia. Lalu Komarudin dari Papua. Lalu Rudi dari Solo. Lalu ada, tapi juga ada yang sudah ikut, akibatnya itulah tidak kekeh, tidak teguh, itu akhirnya ya fading away, begitu ya, hilang. Yang sering saya dalam batin menyedihkan begitu, karena bukan apa, mereka sendiri telah melupakan janjinya kepada rakyat.
Nah, mereka yang hadir di sini itulah yang harus betul-betul ingat. Organisasi partai politik dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia itu adalah untuk bisa mengorganisir massa rakyat. Kalau berbicara seperti itu, saya tuh sangat heran. Selalu dikonotasikan dengan komunis. Saya sampai bingung sendiri. Zaman susah saya, selalu saya dibilang katanya ibu tuh komunis. Aduh, saya tuh sampai mikir, namanya aja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi komunisnya itu di mana? Supaya dimengerti bagi mereka yang mendengarkan apa yang saya katakan ini. Beliau ini meskipun zaman penjajahan itu sekolahnya boleh sekolah sampai bisa menjadi insinyur. Dan oleh sebab itu bapak-bapak bangsa kita itu, karena saya ngalami ini agak keluar dari pidato resmi. Ngalami ketemu. Kenapa sih? Kemarin saya juga disuruh membuka, memberi nama kepada sebuah kapal dari Angkatan Laut untuk kapal VVIP kepresidenan itu dengan nama Bung Karno. Permintaan dari Kasalnya tadinya 2. Apakah dokter insinyur Soekarno lalu atau Bung Karno? Saya bilang karena kapal ini bergerak apalagi untuk menemui rakyat di segala pulau, maka saya ingin namanya Bung Karno. Karena waktu perjuangan itu kita itu terasa sangat akrab karena panggilnya Bung. Tapi waktu itu saya sering bikin lucon sama ayah saya. Lah Bapak kalau semuanya Bung Hatta, Bung Karno, Bung Sahrir, Bung Tomo, Bung Yamin, Bung ini, Bung itu. Itu lah kalau perempuannya apa? Masa Bing. Beliau sampai, saya ingat sekali bapak saya tuh sampai ketawa-ketawa. Kok kamu yuk mikir kayak gitu? Lah iyalah, perempuannya kan banyak yang pejuang, aku bilang. Saya hari-hari ini bagian dari kontemplasi saya itu sering berpikir, kenapa ya kita sudah merdeka berdaulat, bebas dan aktif, tapi kaum perempuannya kok masih disuruh ndelelep terus. Kemarin saya di Kasal itu bilang, kalian jangan lupa loh, saya biar dipanggil ibu, saya adalah presiden panglima tertinggi. Artinya apa? Bisa kaum perempuan itu juga menjadi seperti saya. Apa saya mau didelep-delep juga? Ayo. Betul loh. Karena apa? Jangan bedakan sekali dengan segala maaf dan hormat saya. Agama Islam itu tidak membedakan antara laki dan perempuan. Itu saya baca. Jadi tidak bisa bahwa selalu mesti perempuan, tidak boleh. Aduh gawat dah, saya pikir saya terus opono. Waktu saya jadi wapres karena baru pertama kali, kan manggilnya ibu wapres, stop, panggil saya wapres, bukan melihat gendernya, tapi jabatannya. Nah nepoknya aja karena di sini banyak laki-lakinya kan kurang. Jadi siapa pengikut PDI Perjuangan kalau tidak sejajar dengan kaum perempuan, out. Nah gitu baik. Ayo yang perempuan, tepuk tangan meriah. Aneh buat saya. Saya di subyo di luar negeri. Bayangkan, saya sendiri bingung sendiri loh. Wah, hampir sama saya sama bapak saya. Dia belum profesor, saya 2. Apa nggak keren ya? Jadi otak saya sama beliau
Ya kurangan sedikit saya. Nggak berani saya nyamakan. Tapi kan dokter honoris causa saya, beliau nggak salah 26 ya. Saya udah 9 ini nunggu karena pandemi 5 lagi loh. Jadi udah 13 ditambahi profesor saya 2 gitu. Saya sampai mikir bisa 3 apa enggak ya? Kenapa? Karena saya buktikan, bukan untuk sombong-sombong. Ada orang mengatakan nanti Ibu Mega sombong banget ya. Karena ada juga yang mengatakan ada sebuah partai sombong sekali. Lah piye kok dibilang sombong, emangnya kenapa? Saya mau menggarisbawahi loh. Itu media jangan diurik-urik loh saya. Tolong omong benar yang benar. Saya tidak pernah menjelekkan partai manapun, tidak pernah menjelekkan ketua apapun. Saya berjalan sendiri membentuk partai saya yang saya hormati dan sayangi, yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jangan. Negeri ini harus dibangun dengan bersatu. Lalu kok gimana? Diomongin saya sama Pak Jokowi sudah retak apa? Lu ngamuk aja nggak pernah lu sama Pak Jokowi. Bagaimana ya? Saya lama-lama kok jengkel juga ya. Piye toh orang saya kan diem aja gini. Minta ampun. Betul loh. Nah ini juga kebetulan dari BRIN yang juga saya ditugasi oleh Pak Presiden. Saya sampai bilang, Pak, aku ini 57 terbalik loh. Lah kok dikasih lagi tugas loh Pak. Mbak udah gak usah Mbak, saya maunya Ibu. Karena Ibu ngerti. Ya memang iya sih, karena saya kan di pertanian, saya ngerti yang namanya genetika dan lain sebagainya. Jadi ya bolehlah Pak, terima kasih. Karena bukan apa, itu nanti akan ada berida. Nah mana yang dari eksekutif itu harus segera membentuknya. Karena untuk membantu bagaimana yang namanya daerah itu potensinya nanti bisa ditingkatkan. Jadi mesti segera menanam. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, kemarin juga saya ngomong, apa ada garansi bahwa setelah kita merdeka itu tidak bisa dijajah lagi? Saya jawab, tidak ada garantinya. Kalau kita lihat sejarah dunia, negara-negara besar hancur itu kebanyakan adalah karena mereka lengah. Kenapa? Setelah kebesaran, kekaisaran boleh dilihat di mana saja. Karena sudah merasa, wah hebat, orang-orangnya, wah sudah berkuasa. Akhirnya begitu diluruk aja sama orang lain, langsung back. Jadi kalau kita sendiri tidak menginsyafi hal itu, maka bagaimana kita akan menjaganya? Tadi dengan Bapak Presiden saya bilang, Pak, nyuwun banget Pak, Bapak bisa bayangin gak, kedaulatan pangan tuh harus segera kita eksiskan. Supaya begini, yang permulaan adalah rakyatnya kita sejahtera dulu, karena bahan pangan kita itu luar biasa. Jadi penuhi itu dulu, setelah itu tetap berproduksi. Untuk apa? Untuk kita ekspor, supaya jangan apa? Jangan mereka yang mulai kelaparan itu ngeluruk ke kita. Coba pikirkan, ayo. Jadi kalau sudah di sini minta makan,
Saya khawatir sekali kalau pengungsi, migran dan lain sebagainya datang ke kita, mau kita usir. Pertanyaannya hanya dua. Apakah tidak kita terima atau kita terima sebagai pengungsi? Karena kita adalah Pancasila. Tapi kalau kita terima, kita berarti memberi makan mereka. Lalu kalau memberi makan mereka, makanan kita cukup apa tidak? Pikir loh. Kalian kalau yang hadir di sini katanya penggede partai loh. Jadi bagaimana? Itu harus dipikirkan bersama dan menggerakkan rakyat untuk yakin bahwa mereka bisa dapat tanah untuk menanam, untuk bisa menjual hasilnya dengan harga yang baik, bukan dipermainkan oleh para rentenir atau yang dinamakan mereka sepertinya menolong tetapi tidak menolong. Apa dipikir saya tidak mengerti? Mengapa para petani yang disebut oleh Bung Karno Marhain itu kembali dikatanya itu komunis apa? Itu cerita seorang yang ditemui oleh Bung Karno. Tidak ada yang menceritakan hal itu. Benar-benar namanya Bapak Marhain. Dia ditanya, ini apakah tanahmu Bapak? Iya, tapi bahasa Sunda. Apakah ini adalah paculmu Bapak? Iya. Apakah ini adalah benihmu Bapak? Iya. Jadi apa yang kamu tidak punya? Tidak bisa punya kekuatan untuk memperbesar miliknya. Itu mengapa disebut soko guru yang namanya rakyat Indonesia itu adalah petani. Masa saya kalau dipikir aneh toh? Saya anak presiden dari kecil sudah dikasih pengawal. Tadi saya tanya sama adik si ini. Nah tuh siap dia. Saya kaget sendiri karena gini, waktu saya lihat lah kepalanya Dio, lah tinggi banget kok aku pendek ya. Ternyata dia 182, hebat apa enggak? Oh hebat loh. Maunya saya ini semua anak-anak muda Indonesia tingginya ya sedia ini loh. Saya tanya waktu apa ya, saking udah banyaknya apa ya di mana ya? Oh, Auri. Saya nanya kalau mau masuk akademi tinggi minimum sekarang berapa? 165. Aduh, pusing aku. Itu masih terus zaman dulu menurut saya. Itu artinya Pak Hasowardoyo kencengkan itu stunting, gemukkan bayi-bayi itu. Tapi ya berarti ibunya yang mesti dicereweti. Ini ibu-ibu nih loh, cerewetan toh. Hai, karena katanya alasannya ya kan kalau mengandung itu mual bla 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 bla. Aduh saya bilang aduh wis ora, susah dah ngomong ibu-ibu nih. Cerewetin aja deh. Kan kalau lihat ini segini ya, waduh. Pilot itu 165 minimal, tapi masih bisa masuk. Kenapa Pak? Karena harus setelah lihat tinggi harus dibagi dari pinggang ke kaki sama dari pinggang ke atas, dan harus selalu lebih panjang dari pinggang ke kaki gitu. Kenapa? Karena ininya nih loh, apa namanya itu? Pedalnya itu kalau kakinya pendek ndak bisa. Loh, kalau orang Jawa kan tahu pada ketawa. Kan ada loh yang namanya manusia, tubuh manusia kakong itu. Benar enggak? Kakong tuh memang dari pinggang ke atas lebih panjang. Itu. Jadi enggak bisa. Enggak kalau seperti adek ini. Wah, aku bilang bisa saya. Tuh. Saya pamer-pamerkan deh ke luar negeri deh.
Lah kalau 165 mau mamer ke luar negeri yo piye no? Ya silakan duduk dek. Kasih. Bayangkan pusing saya no. Makanya tadi saya kan mikir mau liwat terus langsung tinggimu berapa? Loh karena saya kan nggak ketemu kepalanya. Loh betul lah. Ternyata ya itu 182. Waduh, aku bilang berapalah ini yang namanya breedingnya. Orang tuamu pasti seneng banget. Tapi mungkin juga genetikanya ya. Makanya lebih baik kawin campuran aja dah. Lo betul lo. Lo betul lo. Saya ini kan gado-gado. Saya gado-gado loh. Bung Karno itu, kurang apa? Saya selalu bilang, mau tahu bapak saya kayak apa? Dia tampan dan karismatik. Sekarang nurun sama saya. Saya cantik dan karismatik. Jadi saya bilang kemarin loh di Angkatan Laut. Jadi kalau bapak saya itu ada perempuan-perempuan berpapasan dengan bapak saya, bukan bapak saya yang melirik ke perempuan, perempuan yang ngelirik ke bapak saya. Dan sekarang terbalik, laki-laki ngelirik kepada saya. Inilah PDI Perjuangan. Ya iyalah, kenapa enggak cari dong yang keren gitu loh. Aduh kalau saya udah kan mataku bagus ya. Jadi kalau saya ketemu orang, wis ngono wae. Entar lihat lagi. batin saya iki ngopo to ya tapi ya Gusti Allah maringi ya mau buat apa. Loh saya tapi ternyata saya kan bilang saya tahu ilmu genetika. Ada namanya apa namanya di engineering ini apa namanya rekayasa genetika. Bapak saya melakukan hal itu loh. Beliau Jawanya aja katanya Jawa Timur, Jawa Tengah. Tapi ibunya Bali. Bayangin, keluarlah beliau keren. Terus dia cari toh istri. Terus diambil dari Bengkulu, Sumatera. Ibu saya cantik loh. Kayaknya lebih cantik dari saya deh. Kamu minta dibayar berapa kok? Loh ini benar loh, serius loh. Jadi sudah terbukti loh. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan saya pikir kopi iki rupane. Maaf, tapi bukan apa. Maksud saya, manusia Indonesia ini kenapa? Kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi kan harus kan berpadu. Itu bukan hanya dari sisi fisik dan perasaan, tapi juga dari apa ya itu tadi rekayasa genetika itu loh. Kita cari gitu. Maaf ya. Sekarang dari Papua ya. Papua itu kan hitam-hitam ya. Iya, tapi maksud saya begini. Waktu permulaan saya ke Papua, aku mikir, lah kok aku dewean yo. Makanya waktu kemarin saya bergurau dengan Pak Wempi. Kalau sama Pak Wempi deket, nah itu dia ada kopi susu. Itu kan benar. Tapi sudah banyak loh sekarang yang mulai blending jadi Indonesia banget. Ya, betul.
rambutnya keriting. Karena kan Papua itu pesisirannya itu kan banyak pendatang. Sudah berbaur. Nah, maunya saya begitulah. Kan ada peradatan ya. Yang saya bilang, aduh mbok sudahlah itu berhentilah. Mana yang baik kita pakai, mana yang tidak baik kita hindari. Karena itu kan menambah ini juga loh. Jadi manusia, karena kenapa? Saya pernah kuliah di psikologi. Manusia yang bercampur itu tentu ada plus minusnya. Makanya kalau bisa melihat dengan rekayasa genetika itu, waduh ininya nanti, wow, bisa sampai tingkat ya jenius ya. Nah, jadi kan kita ini kalau mereka yang merasa sebagai PDI Perjuangan, tolonglah ikuti aturan partai. Jadi, nah siapnya aja cuma 2-3 orang. Ya terserah kamu lah. Karena tinggal gampang. Dari semua aturan yang kita punya, saya sendiri sampai kaget loh Pak Jokowi. Tiba-tiba Pak Sekjen saya lapor, Bu, kita mau dilihat dengan apa itu namanya ISO. Opo itu toh, ISO kok mau melihat partai. Bukannya itu untuk perusahaan. Enggak Bu, dia sendiri yang minta. Sudah toh, tahu-tahu kata Hasto, Bu, kita dapat ISO. Hah? Dapat ISO? Kenapa? Ya, dari sisi regulasi, administrasinya katanya kita bagus banget. Oh gitu ya. Nah, apa maksud saya? Itu kan saya bentuk semua regulasi, semua aturan ada. Nah, kenapa? Karena maksud saya, kamu tuh sebagai kader harusnya sudah tahu ada ADART, lalu ada keputusan kongres partai. Nah, kongres partai itu jelas-jelas kongres partai kita itu pasti diambilnya dari anak ranting dulu terus ke atas, memberikan masukan, memberikan usul dan saran, dan sampai begitu yang namanya demokratisnya yang tidak sepertinya nanti tidak disetujui, saya bilang tetap harus dimasukkan naik ke atas semua. Sehingga apa? Dari situ bonding kita itu bisa berjalan. Karena apa? Kalau sudah masuk ke dalam namanya kongres, itu kan diolah. Sampai kalau orang yang sudah dipecat saja boleh di dalam kongres partai. Saya kira nggak ada loh di lain partai. Boleh melakukan pembelaan diri. Kita punya, ada berapa orang yang saya anulir dan lalu direhab. Itu yang namanya sebenarnya ketika Bung Karno mengatakan demokrasi terpimpin, itu selalu terus dibilang itu komunis. Saya heran banget orang yang ngomongi komunis sampai capek Dewi. Itu sebenarnya mau coba atau tadi yang saya bilang beliau ini sekolahannya Londo Belanda. Jadi bapak-bapak bangsa kita itu benar, saya yang alami. Itu kalau rapat kabinet itu Pak Jokowi. Karena Bapak tentu tahu itu di ruang Istana Merdeka yang ruang besar itu. Seringnya kan di situ. Jadi sangat bisa terdengar sebenarnya. Jadi saya sering bisa mendengar. Jadi mereka itu lebih mother of tongue-nya itu sebenarnya bahasa daerah. Bapak saya bahasa Jawa, ada yang Sunda, bahasa Sunda. Tapi mereka disatukan dengan karena mereka adalah kalangan akademisi intelektual.
Jadi mereka itu disatukannya dengan bahasa Belanda. Bahasa Indonesia kita karena baru merdeka. Bapak saya kalau bahasa Indonesia saya bilang "Shh, shh, shh." Pasti dia tahu salah. Apanya itu? Apa itu namanya? Pembentukan kalimat ini apa namanya? Tata bahasa, grammar, tata bahasanya. Saya suka gitu. Salah. Jadi ngelirik gitu. Saya bilang, Pak, itu bukannya Indonesia, itu Melayu. Oh, itu kata Melayu ya? Iyalah. Katanya disuruh berbahasa Indonesia yang baik gitu. Itu benar loh. Dan itu bukan kelemahan, itu akibat. Jadi apa? Kalau sedang rapat kabinet lalu makin tegang, makin keras. Saya suka mulai deh nih, saya udah dengerin aja karena bisa dengar. Ada nanti yang bilang hot verdom ye. Nah, hot verdom itu bahasa Indonesia Belanda banget. Hot itu kan Allah Tuhan. Verdom itu apa ya? Ucapan susah loh di ini. Nah, tapi maksudnya kamu emangnya kamu tuh Tuhan gitu loh. Ye itu kan kamu. Hot verdom ye gitu. Aku bilang nah mulai dah gitu. Itu bapak-bapak bangsa kita loh. Tapi dia alihkan bahasanya itu ke dalam pikiran-pikiran brilian. Coba bayangkan. Nah kita sudah punya dibikinkan satu bahasa, satu tanah air, satu lagi. Nah, lo kok iya mau bikin aneh-aneh, mau uji coba lagi. Kalau dibilang demokrasi terpimpin itu sebetulnya saya bilang waktu mungkin Bapak dengar waktu pertemuan kita makan siang itu kan Bang Sul saya ingatkan PAN. Kita itu sudah punya kearifan lokal, nini mama di Sumatera Barat dan lain sebagainya. Itu kan pasti ada yang dituakan sesepuh kita. Jadi maksud saya, mengapa PDI dari sisi administrasi sampai ISO kita ini 3 kali loh. Jadi kalau kalian sudah mulai alpa bahwa kalau saya bilang instruksi jalankan, laporan. Itu sudah mulai dilupakan. Absensi. Itu ya maaf. Masuk kondite. Begitu. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Saya pecati loh. Biar aja ini kan dikasih hasok ini terbuka Bu. Biar saya pikir semua orang biar tahu. Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat. Lah kalau hanya mau mejeng-mejeng aja, aduh enggak dah, mabok dah. Lebih baik saya punya tuh si Komar pemberontak. Lebih baik saya punya itu namanya si Rudi.
Ada yang saya tangisi sampai hari ini, moga-moga dengar. Itu ada Tasdi, dia itu supir truk. Aduh, Masya Allah sampai kenapa kena 3 huruf? Coba toh. Aduh, capek juga ya dari kemarin ngomong. Coba toh. Jadi kembali kan yang saya tadi bilang, kontemplasi saya, masa depan kita kayak apa ya? Pak Jokowi memberikan sebuah aim gitu, bahwa nanti 2045 kita masuk ke dalam tahun emas. Tapi kan dia mikir, Pak, tahun emas iku piye? Dari sisi demokrasi kita, itu berarti pemilu sudah berjalan berapa kali ya? Berapa ya? Ini 22. 4 apa 5 ya? Ini tahun 22 kan? Hah? Berapa ya? Ya kan gini aja gampang. Jadi, yes? 5 kali. Nah, padahal dari sisi sebuah pengalaman loh ya. Ini yang juga saya ingin berpikir untuk kita. Kan saya pernah dalam Rakernas juga mengintrodusir. Karena saya perhatikan, oke, dengan reformasi sudah berjalan dengan baik. Dulu Bung Karno dijadikan presiden seumur hidup. Saya sampai hari ini masih berpikir, beliau itu Bapak Presiden juga coba pikir. Beliau sudah dijadikan oleh MPR sebagai presiden seumur hidup. Ketika ada TAP MPR itu, yang saya sampai hari ini terus mikir, ini TAP ini betul-betul TAP politik. Kenapa? Dinyatakan beliau mesti turun itu karena beliau ada indikasi melakukan kerjasama dengan yang namanya partai PKI. Lah saya kan terus bingung. Lah kok bapakku presiden seumur hidup? Tolong berpikir dengan bersih, realistis. Coba, bapak saya presiden seumur hidup, terus mau menjatuhkan kan berarti. Bingung tahu saya mau ngomong apa? Menjatuhkan siapa? Lah, makanya kan ada yang jawab dirinya. Lah yang ngapain toh? Coba pikir kalian nih, kamu orang-orang pinter. Pikir, saya mikir. Karena menurut saya tidak mau republik ini hanya dimainkan dengan namanya politicking itu apa? Politik praktis. Nah, bayangkan, itu TAP MPR loh, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hebat menurut saya. Lah tapi kok ngono yo? Jadi jangan uji coba deh. Kalau benar seperti apa janji yang presiden mengatakan kita arahnya tepat ke depan, maka 2045 itu pasti kita akan masuk ke Indonesia Emas. Dan saya yakin kok. Tepuk tangannya aja nggak semua. Jadi artinya ada yang nggak mikir, ada yang nggak ngerti. Iyalah. Coba. Jadi kan bayangkan beliau aja mikirnya itu sudah begitu loh. Aduh, saya pikirnya mau diganti-ganti lagi opo neh toyo gitu. Lah kapan majunya? Kapan majunya? Oleh sebab itu dalam Rakernas tahun berapa ya? Saya mengintrodusir dengan perkataan begini. Kalau presiden itu
dari presiden, lah kan boleh dong. Lah saya kan seorang sekarang sudah diakui adalah golongan yang namanya akademisi. Lah dengan 2 profesor opo itu. Jadi kata-kata saya ini bukan kata-kata gawean, enggak. Dapat dipertanggungjawabkan. Presiden setelah reformasi itu dari presiden sampai kepala desa disuruh bikin visi misi. Lah kan saya yang mikir tak liatin nih. Lo kok visi misi ini beda-beda ya. Lah padahal mestinya kan seorang presiden yang memberikan visi misi kepada siapa? Seluruh bangsa Indonesia. Tujuan bernegara kita adalah ke sono. Kalau kayak kapalnya menuju ke sana. Nahodanya nggak ada macam-macam, only one. Karena kita adalah sistem presidensial, bukan sistem parlementer. Ingin saya tegaskan, itu mestinya di-quote dengan benar oleh media. Kita sistemnya adalah presidensial, bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung loh Bapak Presiden. Kok bilang koalisi. Tidak ada. Kalau kerjasama, yes. Kenapa? Koalisi itu kan saya ngikuti terus yang namanya pemilihan Prime Minister. Kenapa bedanya kita apa? Kita nggak punya Perdana Menteri. Ini tata kenegaraan kita loh. Ini tata kenegaraan kita, tahu nggak? Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi out. Berarti tidak ngerti sistem ketatanegaraan kita. Nah, apa maunya? Gak ada kita Perdana Menteri. Zaman waktu permulaan ada Prime Minister kita, itu namanya Insinyur Juanda. Saya kenal, dialah yang membuat yang namanya untuk apa itu? Alur Alkis kita lautan yang namanya deklarasi Juanda itu. Mbok ngikuti toyo. Untuk apa? Kita bisa menutup diri kita loh. Artinya kalau tidak, karena kita tanah dan air, maunya orang. Jadi harus ada supaya kalau ini pulau. Jadi ada seperti laut bebas. Kebayang nggak kalau semua kapal asing segala opo-opo masuk situ liwat-liwat seenak-enak dewe. Jadi nggak bisa. Tertutup kita sebagai sebuah negara tanah air. Itu geopolitik. Nah, jadi mbok yang ngerti yo orang partai bahwa nggak ada koalisi, yang ada kerjasama. Kenapa? Kalau itu saya ikuti. Kalau yang sudah menang majority ada dari oposisi kan gitu. Itu mau ngikut umpamanya. Itu mesti pakai hitungannya. Suaramu piro, kursimu piro, maune dadi opo. Di kita kan enggak. Kita enggak. Bukannya saya apa? Ini kritik membangun loh. Jangan nanti saya diguling-guling, digoreng-goreng. Enggak, ini tata pemerintahan dan tata kenegaraan Republik Indonesia loh. Saya udah nggak tahan. Lagi kok kenapa jadi begini ya? Ngomongnya enak kok sih piye to yo karepe. Kita pernah race loh. Itu yang saya tanyakan sama beliau. Kenapa Bapak mau waktu itu menjadi presiden race juga? Apa kata beliau? Race itu kan Republik Indonesia Serikat, mau kayak Amerika ngono. Mana bisa? Archipelago kita itu tanah dan air. Kita bukan benua. Kita bukan tanah saja. Jadi Bapak saya bilang, karena Bapak mikir daripada ntar ganti-ganti dan juga nanti entah
bagaimana jadinya. Saya mau aja jadi presiden karena saya tahu Bapak akan bubar sendiri. Hanya 8 bulan loh. Ini sejarah loh. Ini sejarah loh. Kalian saja tidak ngerti sejarah Indonesia lalu bagaimana, terutama kaum perempuannya ini. Kenapa saya bisa begini? Karena saya belajar sejarah. Belajar sejarah dunia, belajar sejarah Indonesia. Gampang sekali, ngikuti aja bacaannya. Jadi saya bisa, oh begitulah, apa sih geopolitik itu? Tak mikiri dewi. Oh kayak gini tau rupanya. Untung iniku juga rada hebat. Oh jadi kayak gini ya. Oke, ngerti saya. Di kemarin di Angkatan Laut saya mengatakan kelemahan Republik Indonesia sekarang, tapi Pak Jokowi sudah mulai. Bukannya karena ada depannya saya. Enggak. Saya ngikuti apa? Kita Indonesia mulai mengeluar lagi, keluar. Kenapa? Dulu Bung Karno kan begitu. Waktu itu banyak negara belum merdeka. Waktu delegasi Aljazair, itu saya seneng bener ngomongi itu. Di KAA, Konferensi Asia Afrika, itu oleh panitia yang karena belum merdeka. Jadi waktu itu keputusan kepanitiaan yang boleh sebagai delegasi resmi adalah negara-negara yang sudah merdeka. Kalau yang belum merdeka, sebelum merdeka itu menjadi peninjau. Nah, Aljazair belum merdeka, tapi mereka minta untuk bisa duduk sebagai delegasi. Apa? Praktis sekali Bung Karno. Dia nanya, kalau kamu nanti merdeka, apa bendera kebangsaanmu? Tolong digambarkan. Dikasih kertas. Jadi pimpinannya gambar. Seret. Katakan ini. Suruh dilem, dikasih cakra kayak gini sama panitia. Bendera yang namanya Aljazair merdeka adalah yang ada gambar ini. Taruh, dia adalah delegasi resmi. Apa enggak hebat? Itu kenapa? Karena visioner, bisa melihat bahwa dia pasti akan merdeka. Jadi dikasih tempat terhormat sebagai delegasi untuk bisa mengumandangkan usul sarannya. Kalau peninjau kan tidak boleh. Tidak boleh. Nah, seperti Pak Jokowi, G20 ini. Nah, kan kita udah jadi ininya, apa itu? Ketuanya lah gitu kan, tuan rumah. Seperti Mbak Puan waktu IPU itu. IPU ku susah loh. Lebih susah ngaturnya daripada kalau dengan pemerintahan. Saya udah ngalami kan di DPR, suruh ngikut IPU. Suka mau-maunya sendiri Pak. Apa maneh negara-negara barat gitu. Jadi yang paling susah itu masuknya kalau membuat draft. Saya suka dimasukin, nggak tahu kenapa draft di komisi apa namanya, komisi draft gitu. Supaya apa? Kalau inget itu, aduh tadinya nggak mau deh saya masuk ke sini ya, tapi ya piye yo, karena sama sekretaris jenderalnya itu kebetulan kenal baik gitu, minta. Terus katanya, nah itu Indonesia itu netral. Ternyata dari kata-kata. Umpamanya antara Inggris dan Perancis itu ada kata A yang diartikan oleh Inggris positif, padahal kata A yang sama dalam bahasa Perancis itu negatif. Gitu aja bisa tempur. Jadi bukan karena Mbak Puan anak saya, enggak. Susah loh dia bisa jadi ketua IPU. Lah kelihatan toh sing lanang. Enggak tepuk tangannya wah sing piye ngono. Iya deh, jengkel banget deh. Kadang-kadang saya suka maaf ya ini nggak boleh ada. Nanti ini dulu. Piye?
Udah ya kedawan orang presiden mau ngomong kosek toh. Ai. Jadi kan yang saya minta itu tentu kalian mau juga kepengin toh. Kalau aku takon ini, kalau ada yang jawab tidak, ayo. Orang itu out gitu aja. Kamu tuh sebenarnya kepingin menang lagi po enggak toh? Bener enggak toh? Bukan, enggak ada toh yang enggak ngomong tidak. Ayo. Pinginnya menang tapi enggak mau kerja. Loh iyalah. Kalau saya panggili satu-satu pasti gemeteran. Gemeteran loh Pak. Pak Presiden. Anak buahku tuh cuman gede badan doang. Betul loh. Saya selalu ngomong apa? Ngomong saya kalau di partai itu terbuka. Karena untuk apa? Itulah pembelajaran. Karena bukan apa loh. Sekarang boleh lihat ketua umum yang kayak saya ini apa masih ada ya. Bukan saya mengecilkan ketua-ketua umum yang ada loh. Saya berharap sekali loh. Karena apa? Organisasi politik itu adalah untuk membangun Indonesia Raya loh. Bukan mencari kemenangan. Nah tadi belum selesai. Waktu rakernas itu kan saya introdusir. Harusnya kita melakukan 1 kali amandemen saja untuk menaikkan lagi MPR. Untuk apa? Untuk supaya majelis permusyawaratan ini bermusyawarah untuk membuat sebuah whatever roadmap apa. Tapi kalau Bung Karno itu sudah kita bedah loh. Saya suruh penugasan kepada Sekjen. Kamu bedah yang namanya pola pembangunan semesta berencana. Apakah itu jelek atau baik? Kalau kita harus fair. Kalau ada yang baik kita ambil. Kalau yang tidak usah. Ternyata itu dibuat oleh 600 ahli. Kebayang apa tidak? Apa bedanya dengan garis-garis besar haluan negara? Pola pembangunan semesta ya kayak saya duduk ini. Oh ada mikrofon, ada masker, ada bendera begini. Jadi semuanya lalu dilihat. Lalu untuk diterjemahkan. Bagaimana caranya mengangkat semua ini di dalam sebuah proses itu yang sama. Jadi nggak ceplak sono, ceplok situ. Nah, bayangkan visi misi yang tadi saya katakan. Sampai kepala desa. Saya tuh sampai pusing. Kepala desa apa yo iso tenan toyo? Sampai kalau anak-anak ini saya suka tanyai. Kamu bener bikin visi misi apa enggak toyo? Apa enggak konsultan niku? Benar adalah cair benar dari cara berpikir kamu. Dan menurut saya tidak ada ilmu kalau tidak seperti yang beliau punya. Karena beliau akhirnya dapat merangkum. Beliau ketika di penjara, dibuang dan lain sebagainya. Itu kesempatan beliau dibuang ke ND, dibuang ke Bangka, dibuang ke Prapat, dibuang mana lagi ya? Sampai saya mikir, karena apa? Beliau berinteraksi untuk mengetahui yang daerah ini adanya apa, kearifan lokalnya adanya apa. Ini beliau ceritakan. Jadi Bapak itu kalau di penjara karena nggak boleh kemana-mana, pinjem buku-buku, tokoh ini, tokoh itu, berdialoglah dia. Saya tahu banget bahwa dia tidak hanya membaca, karena cara membacanya adalah kenapa? Jadi kita ikut-ikutan. Maaf ya, di toiletnya itu ada meja kecil double. Yang akan dibaca ada di bawah, yang sedang dibaca ada di atas, dan selalu dengan ini. Jadi saya jadi bisa
mengerti bahwa kalau ada yang dikritik seorang tokoh bahwa tidak cocok dengan Indonesia. Kadang pakai bahasa Belanda, kadang pakai bahasa Jawa, kadang pakai bahasa Indonesia Melayu itu. Jadi saya suka ngintip. Oh, ki apa to yo? Saya baca kan, dan selalu digarisbawahi. Ini tokoh ini sosialis iki oki, iki gitu. Jadi dari situ dia rangkum, dia petakan negeri yang namanya Nusantara, Ibu Pertiwi ini kalau nanti merdeka seperti apa ya? Kalau sudah ada yang lain-lain tokoh dunia mengatakan begini, George Washington begini dengan Declaration of Independence-nya, dengan San Mincu-nya, dengan yang namanya, akhirnya kesimpulan, no, Indonesia is Indonesia. Tidak bisa ditiru-tiru. Karena apa? Satu bentuknya saja archipelago. The biggest archipelago in the world. Saya kalau disuruh baca sesuatu di konferensi, kalau saya ngomong gitu rasanya juga udah pingin teriak we. My country gitu kan. For excellencies you know itu is the biggest archipelago in the world. Ditepokin, wah seneng aku. Iya, and the only one. Nah, sombong toh. Saya aja suka ngomongin Indonesia. Nah kalian urusane mong aku arepe jadi iki jabatannya apa yo? Duwe piro yo? Aduh. Pusing deh saya kalau udah mikir gitu. Semangat juangnya hilang Pak Jokowi. Lalu arah untuk berjuangnya itu kemana? Itu padahal itu bondingnya. Makanya saya pikir mari kalau mau debat nanti di yang namanya di MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lain loh dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena apa? Majelis dengan Dewan aja udah beda. Terus permusyawaratan itu dengan perwakilan aja udah beda. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang saya mikir, ki ngerti apa orang ki tentang tata pemerintahan Republik Indonesia yang kita cintai. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.